sedikit tapi jadi besar. Pohon, rindang, kokoh. Apa yang disedot oleh akar pohon? Air kecil-kecil, tiba-tiba rindang. Bagaimana sekarang supaya kita tetap bertambah tadi terhadap apa yang Allah lakukan? Kalau kita mau ditambah oleh Allah karunia, karena Allah maha mensyukuri, tadi infrastruktur hati kita ya, yang menyadari kita ini sudah betul-betul nikmat. Diberi apapun oleh Allah pasti bagian dari karunia. Apalagi yang harus kita lakukan? Lakukan kebaikan sekecil apapun. Yang penting ikhlas, itu kuncinya. Pernah mendengar riwayat wanita yang belum baik akhlaknya karena sering melakukan perbuatan tercela, memberi minum seekor anjing, lalu diampuni. Pengampunan Allah bagi wanita itu sebagai apa? Asyakur. Allah mensyukuri kebaikan wanita yang pernah berbuat zina ini. Dia turun ke sumur, melihat anjing kehausan, dia turun ke sumur, kemudian dia ambil air pakai sufnya, dia berikan ke anjing yang haus, tidak ada yang lihat, tapi Allah maha melihat. Dan Allah mensyukuri kebaikan wanita ini dengan ampunan. Bentuk ampunannya diantaranya adalah wanita ini jadi tidak mau berbuat maksiat. Masih ingat cerita tentang di masjid ada pemuda pemabok? Ya, sudah, saya tidak usah nanya nanti, saudara jadi susah ya. Saya sedang belajar untuk tidak menyusahkan siapapun. Saudara nggak usah jawab. Masih ingat tidak? Tapi ini cerita kisah nyata di Jazirah Arab sana, di sebuah masjid ada seorang pemuda yang datang ibadah. Masyarakatnya yang ahli masjid tahu ini pemuda tukang mabok, tapi ada di masjid ikut ibadah. Ditanya, "Nak, hikmah apa yang mengantarkan kau jadi ibadah?" Tahu ceritanya apa? Belum, karena saya mau cerita sekarang. Pemuda ini pekerjaannya hanya mabok. Tidur, bangun, beli minuman, mabok lagi, tidur lagi. Karena memang rezekinya ada. Digunakan untuk mabok. Dan ini kisah nyata hadirin. Yang menceritakan ini ulama yang hati-hati di dalam bercerita. Ternyata si pemuda ini musim dingin memang siap-siap mau mabok. Tapi persiapan mabok itu harus sarapan. Katanya begitu. Supaya sukses maboknya. Dia lapar. Dia ke warung, ke toko untuk beli dadasar mabok. Ketika di jalan, dia melihat seekor anak anjing yang kedinginan. Terenyuh hatinya, kasihan lihat anak anjing ini. Diambil saja, dimasukkan ke jaketnya. Mungkin ilmu agamanya belum begitu banyak. Tapi kasihan ke anak anjing ini. Sampai ke toko yang tadinya mau beli makanan untuk dirinya, malah jadi beli makanan untuk anak anjing. Dibawa ke rumah, diselimutin, dikasih minum susu supaya fokusnya jadi ke anak anjing ini. Sampai akhirnya ngantuk, tertidur lagi. Dan ketika bangun, hilang itu keinginan untuk maboknya tuh. Hilang keinginan untuk minum
arak seperti itu. Dia sendiri heran. Nah, seperti inilah salah satu bentuk asyakur, Allah maha mensyukuri. Anjing memang ludahnya najis ya, tapi anjing itu ciptaan Allah. Anjing itu tidak milih jadi anjing. Aduh, nggak enak saya nyebut anjing. Anjing tidak milih jadi dog. Dan the dog itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Bertasbih semua yang ada di langit dan di bumi. Selain kita dan jin yang jarang. Allah melihat tidak pemuda ini menolong anjing itu? Ada yang tidak kelihatan oleh Allah. Allah tahukah si hati pemuda ini kasihan melihat anjing? Irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi yang di bumi, niscaya yang di langit menyayangimu. Asyakur. Saudara pernah melihat gajah? Enggak harus, bebas ya. Yang lihat-lihat, yang belum, enggak ada masalah ya. Minimal gambar gajah. Tidak semua pernah lihat gajah, betul? Pertanyaan yang menyusahkan. Mau jawab belum lihat, gengsi ya. Seperti masa kecil kurang bahagia, tidak ke kebun binatang, astagfirullah, berlebihan. Gajah makanannya sebesar apa? Kecil-kecil, dimakan jadi besar, itulah bersyukur. Sedikit tapi jadi besar. Pohon, rindang, kokoh, apa yang disedot oleh akar pohon? Air kecil-kecil, tiba-tiba rindang, berbuah. Itu dari yang kecil jadi besar. Kuda Nil, satu-satunya kuda yang agak sulit dinaikin. Ya kan? Sia-sia, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Benar tapi tidak perlu dikatakan. Makanannya sebesar apa sampai badannya sebesar itu? Ternyata yang ada dia kecil-kecil, besar hasilnya. Itulah yang kecil tapi jadi besar. Nah seperti itulah kurang lebih. Balasan dari Allah itu luar biasa. Maka mulai sekarang nih, selain kita jadi yakin semua nikmat dari Allah ini tiada bertepi, bahwa hidup kita ini ditenggelamkan oleh Allah dalam nikmat yang sangat banyak, yang harus kita syukuri kalau kita mau benar-benar jadi ahli syukur. Dan kita tetap berbaik sangka kepada Allah, apapun yang Allah lakukan kepada kita, karena kita milik Allah, Allah maha baik, selama ini selalu berbuat baik dan akan selalu baik, termasuk ketika kita ditimpa sesuatu yang tidak cocok dengan kita inginkan, terima, ridho. Faman rodiya falahu ridho. Kita ridho menerima takdir Allah, Allah mensyukuri keridoan kita dengan ridhonya. Itu kan dalilnya. Jadi kita nerima sakit gigi, ya Allah, saya terima sakit ini. Alhamdulillah, hanya satu. Padahal semuanya, ada berapa sih semuanya gigi kita? 32, 36, bebas ya. Kita tidak boleh berdebat ya, saya belum pernah ngitung gigi sendiri. Alhamdulillah ya Allah. Pasti ini karena dosa-dosa saya, banyak bicara yang tidak baik, banyak bicara sia-sia, banyak ujub, banyak pamer, astagfirullah, banyak nyakitin orang, astagfirullah. Ampun ya Allah, sakit gigi ini pasti diundang oleh dosa, jarang sikat gigi, astagfirullah. Begitu. Dan
Alhamdulillah, yang sakitnya hanya satu. Lidah enggak sakit, tenggorokan, hidung, mata, telinga, kepala, pundak, lutut, kaki. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Semuanya sehat. Allah dengar tidak kita bicara begitu? Jawab. Kira-kira Allah suka tidak? Jangan heran kalau tiba-tiba dibikin tidur oleh Allah, lupa sakit giginya. Tidak harus selalu ada obat sakit gigi, karena dibikin pingsan juga. Tiba-tiba adalah misalkan yang bawa palu jatuh, misal. Allah penguasa segala-galanya. Ayo, mau sekarang jadi orang yang ingin ditambah terus nikmat oleh Allah? La in syakartum la adzid. Udah sekarang berbuat aja kebaikan sekecil apapun, dimanapun, kapanpun. Allah maha mensyukuri kebaikan kita. Termasuk kita menjauhi dari maksiat, itu bagian yang Allah suka itu. Kita berpeluang bikin dosa, tapi kita tidak jadi karena takut ke Allah, itu pun bagian yang Allah syukuri. Lihat takdirnya ada di jalan ada jarum pentul. Kita melihat jarum pentul di pinggir jalan, siapa yang ngatur? Allah. Kalau kita nggak ditakdirkan lihat, nggak kelihatan tuh jarum pentul. Ada maksudnya tidak? Adakah kejadian sia-sia di sisi Allah? Kenapa Allah memperlihatkan kepada kita jarum pentul kecil, tajam? Itu ujian bagi kita. Pungut, amankan, simpan di tempat yang tidak membahayakan siapapun. Tidak ada yang lihat, tidak usah diposting. Nih jarum pentul. Sebagai muslim sejati, saya harus berbuat baik. Ria nanti nggak usah segala diposting. Amankan. Ya Allah, terima kasih. Engkau sudah memberikan ladang amal. Masya Allah. Siapa tahu jarum pentul itulah yang bisa membuat tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada kita. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Iya pilunasen. Ini serius hadirin. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah kalau ikhlas. Ada teman lagi susah, kita nggak ada uang untuk bantu, memang lagi terbatas juga. Tapi diam-diam kita doa sambil tahajud, dan doanya itu doa yang menghibah, bukan doa basa-basi. Ya Allah, teman saya nih lagi punya hutang, Engkau maha kaya pemilik langit dan bumi, bayarin deh. Engkau nggak adab sama sekali. Emang ke siapa ngomong kayak gitu? Itu kayak ke teman aja, kurang ajar. Kita kepada Tuhan semesta alam. Duhai pemilik langit dan bumi, Engkau takdirkan hamba tahu ada teman yang sedang susah. Ya Allah, mampukan hamba membantu. Tapi Engkau maha kuasa membantunya ya Allah. Pemilik segala karunia hanya Engkau. Tolong ya Allah, tolong. Itu yang paling untung siapa dari doa itu kan? Yang didoakan atau yang mendoakan? Itu luar biasa. Allah tahu kita peduli kepada hambanya. Dan Allah tahu kita menggunakan fasilitas doa. Masya Allah, jangan heran. Itu yang membuat saudara dapat jodoh. Wah langsung. Ay sudah enak. Ngadoakeun tetangga siapa? Ya sok silahkan. Emang saudara punya jodoh siapa yang ngatur?
Apa karena ganteng? Apa karena jadi playboy cap 2 cula? Enggak, Allah yang ngatur. Begitulah hadirin. Jadi kita pasang radar, sepeka mungkin melihat ladang amal, dimanapun, sigap, sekecil apapun, tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Termasuk tabassumuka fi wajhi akhik laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Kenapa punya bibir tidak jadi amal soleh? Saya tidak nyebut ngaplek ya, Din. Kita bisa senyum, benar? Lihat kotak infak. Sudah cukup? Gak ngerti kotak infak disenyumin. Ngertinya diisi, ya kan? Jangan menyalahgunakan dalil ini, ya. Sedekah. Senyum sambil gelontorkan. Lihat saudaranya, senyum yang proporsional. Tidak semua orang harus disenyumin, malah jadi fitnah kalau senyum kepada yang salah. Perkataan baik, sedekah. Niat sedekah dengan perkataan yang baik. Coba saudara niatkan. Dia ngomong jelek ke kita, itu urusan beliau. Urusan kita sedekah pakai perkataan yang baik. Afsus salam, tebarkan salam bainakum. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamnya itu berisi, ya. Jangan salam Waalaikum. Salam bukan masalah kata saja, tapi doa. Assalamualaikum. Semoga Allah memberikan keselamatan bagimu. Warahmatullahi. Semoga Allah memberikan kasih sayang. Wabarakatuh. Semoga Allah memberikan kebaikan yang banyak dan langgeng. Canggih sekali itu. Niatkan. Jadi kalau lihat orang ucapkan salam, boleh jadi diijabah. Yang tadinya mau digigit anjing, kita ucapkan salam sebagai doa, diijabah, dia tidak jadi digigit anjing, malah dia jadi gigit sate. Bisa aja. Ada orang yang lagi bertengkar, warahmatullahi, diturunkan rahmat. Bisa berhenti itu bertengkar. Makanya kalau guru atau dosen sedang marah di kelas, berbuat baik. Kalian bagaimana? Sudah mengerjakan tugas belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya udah, nggak usah kerjakan tugasnya. Mungkin ya. Jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Mau nyebrang, kenapa kita tidak persilahkan orang lain yang sudah kita bagian nyegat mobil, persilahkan nyebrang. Keren kan? Tidak usah semuanya nyegat. Gara-gara dengar ini semua di pinggir jalan. Tidak begitu. Kalau udah keduluan orang, masuk pintu yang pintunya buka tutup. Kenapa kita tidak buka supaya orang lain masuk? Benar? Jadi mudah, tidak usah buka pintu. Kita di toilet antri, udah dekat pintu. Di belakang, dari nafasnya sudah kita pahami situasinya, ya kan? Kenapa kita tidak mengalah? Pak, silahkan. Kan saudara sudah di depan. Enggak apa-apa, saya masih 10%. Bapak 98.
Enggak usah nyebut 98. Itu memojokkan, ya kan? Enak hadirin. Mau apa kita melakukan semua kebaikan ini? Untuk apa? Agar Allah suka. Sebagai syukur kita. Inilah kebahagiaan kita. Punya roti, lihat teman lapar, bagi 2, tiba-tiba datang teman lagi, kasihin saja. Enggak akan mati kelaparan gara-gara kita enggak makan roti. Kasihkan saja. Allah tahu kita enggak kebagian. Emang kalau roti dikasihkan kemudian kita mati kelaparan? Tidak. Kasihkan dengan sukacita. Alhamdulillah. Allah tahu kita jadi jalan rezeki bagi makhluknya dan mudah bagi Allah memilih kita untuk jadi jalan kebaikan lainnya bagi orang lain. Yang beruntung kan begitu. Kita dijadikan jalan oleh Allah, jalan ilmu, jalan rezeki, jalan hidayah, jalan tobat bagi hamba-hamba Allah lainnya. Kita kebagian pahalanya. Inilah yang harus kita lakukan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Yang penting ikhlas. Sing murni sebisa mungkin. Ingat teori susu murni? Saudara mau dibagi susu murni 10 liter per hari gratis, bebas ongkir? Mau aja lah mumpung siapa tahu diijabah, ya kan? Mau? Tapi dicampur kotoran sapi? Hanya 1 sendok? Hanya 1 sendok tembok, nggak mau? Astagfirullahaladzim. Pokoknya ada campurannya. Dikit aja senceret. Nggak mau. Karena nggak murni lagi, benar? Harusnya kita kepada Allah tuh murni. Ya Rabb, semua ini hanya karena Engkau. Engkau maha menatap. Engkau maha menyaksikan. Saya lakukan ini hanya karena Engkau. Karena Engkaulah yang memberikan ladang amal ini. Tadi sedang makan di sebuah tempat makan. Ada suami istri, kenalan, ya rupanya beliau sudah mengenal lewat media mungkin. Selesai makan, beliau maaf duluan. Pas selesai kami makan mau bayar, sudah dibayarkan oleh beliau. Ini saya tidak tahu siapa namanya, tapi Allah tahu. Beliau tidak ngasih tahu sudah membayarkan. Doa keluar, ya Allah lipat gandakan rezekinya. Ampuni seluruh dosanya. Bahagiakan keluarganya. Barokah. Orang yang ikhlas itu dapat lebih dari yang dia lakukan. Karena Allah asyakur. Masya Allah. Terima kasih. Kenapa jadi bengong begini? Berbuat baiklah sebanyak mungkin. Dan lakukan, lupakan. Lakukan. Perlukah kita mengingat-ingat? Perlukah kita menyebut-nyebut kebaikan? Perlukah agar orang lain semuanya tahu? Perlukah kita nunggu orang berterima kasih? Perlukah kita menunggu orang balas budi? Perlu tidak? Ngapain? Menodai hati. Nggak akan kemana-mana kok. Apakah Allah melihat yang kita lakukan? Lihat tidak? Apakah ada balasannya? Mungkinkah Allah kelupaan? Mungkinkah ketukar? Mungkinkah balasannya mengecewakan? Mungkinkah ada yang bisa menghalangi? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun
ada balasannya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jangan sia-siakan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Difabel. Ada berapa? Ada berapa teman-teman yang 9? 10 ini ya? 10? 9. Ada berapa penerjemahnya? 2. Senang tidak seperti ini? Ada manfaatnya kah? Ini pertanyaan sia-sia ya. Alhamdulillah ada manfaatnya ya, gitu aja. Terima kasih atas kehadirannya. Kami sangat bahagia teman-teman ke sini. Harus menerjemahkan, ada di sana. Jadi ada 9 saudara kita yang oleh Allah dijaga pendengarannya dari yang tidak manfaat dan tetap ikut pengajian di sini. Apakah perkataan AA terlalu cepat? Bukan hanya sama Ade. Ya sudah, mudah-mudahan kalau ada yang kurang nanti AA perbaiki ya. Sejujurnya setiap hari ingat terus ke Palestina, hadirin. Mau makan, mau tidur, mau minum. Itu nikmat dari Allah agar kita berbuat sesuatu. Jangan lepas dari tahajud ya. Usahakan sebagus mungkin tahajudnya. Karena tahajud itu menurut Imam Syafi'i, semoga Allah merahmati beliau, seperti memanah dan akurat, tepat sasarannya. Doa di penghujung malam super mustajab. Allah bisa memberikan dari satu takdir ke takdir lain. Syariatnya lewat doa. Orang yang tidak tahajud rugi, tidak kebagian jamuan istimewa. Kalau mau merasakan sedih kena musibah, sedih kalau tidak bisa tahajud. Orang yang tidak tahajud tanpa uzur adalah orang yang tidak terpilih dalam jamuan istimewa. Minta ke Allah supaya bisa tahajud. Walaupun hanya 2 rakaat tambah witir, jangan lepaskan. Sambil baca Quran. Kalau belum hafal, buka saja mushafnya. Perlama sholatnya. Qurannya dibaca lama, sujudnya yang lama. Karena saat terdekat kita dengan Allah, saat sedang sujud, minta kepada Allah. Allah mendengarkan semua yang kita katakan. Terima kasih hadirin sekalian. Kita akan segera akhiri sambil bersedekah terlebih dahulu, lalu kita doa. Mari kita bersama membaca Fatihah ayat kursi sambil kita bersedekah ya, sing ikhlas. Mari Al-Fatihah.